menjadi 5 besar. Semua orang itu bisa terkena hipertensi. Darah tinggi atau hipertensi merupakan salah satu penyakit penyerta COVID-19. Hei, kamu belum tidur ya jam segini? Hati-hati loh, walaupun masih muda, kamu bisa terkena hipertensi. Hah? Masa iya bisa kena? Ya iyalah. Mau tahu penjelasannya nggak? Simak video seterusnya. Hai teman-teman, apa sih itu penyakit kardiovaskular? Yap, benar. Kardio itu jantung, vaskular itu pembuluh darah. Artinya, penyakit kardiovaskular terjadi karena ada gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Sekarang, kita akan bahas penyakit yang sering dialami dan bahkan kita tidak mengetahui gejala-gejala dari penyakit ini. Maka itu, ya, hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan peningkatan tekanan dalam pembuluh darah atau arteri. Pada umumnya, hipertensi merupakan keadaan tanpa gejala. Pada pemeriksaan tekanan darah akan didapatkan 2 angka. Yang pertama adalah angka yang lebih tinggi diperoleh ketika jantung sedang berkontraksi atau sistolik. Dan yang kedua adalah angka yang lebih rendah didapatkan ketika jantung sedang berelaksasi atau diastolik. Contohnya, tekanan darah dikatakan tinggi ketika didapatkan angka 140/90 mm/Hg atau lebih. Sejalan dengan bertambahnya umur, hampir setiap orang mengalami kenaikan tekanan darah. Tekanan sistolik naik hingga umur 80 tahun, sedangkan tekanan diastolik naik hingga umur 55-60 tahun. Berdasarkan penyebabnya, hipertensi dibagi 2 yaitu Yang pertama, hipertensi esensial dan yang kedua, hipertensi sekunder. Yang pertama, hipertensi esensial atau hipertensi primer adalah hipertensi yang tidak dapat diketahui penyebabnya. Yang kedua, hipertensi sekunder adalah hipertensi yang dapat diketahui penyebabnya dengan melalui tanda-tanda seperti kelainan pembuluh darah ginjal, kelainan hormon, kelainan kelenjar seperti tiroid dan adrenal, bahkan penggunaan obat-obat tertentu. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab hipertensi ini teman-teman. Faktor yang pertama adalah faktor yang melekat pada penderita seperti umur, jenis kelamin, bahkan genetik. Yang kedua adalah faktor yang berdasarkan obesitas dan gaya hidup yang tidak sehat. Secara global, ada 1 miliar orang terkena hipertensi. 2/3 di antaranya berasal dari negara-negara yang berkembang. Menurut data sensus penduduk di Indonesia tahun 2020, ada 50% dari jumlah penduduk di Indonesia adalah generasi Z dan generasi milenial. Membuat tenaga kerja di usia produktif pun semakin tinggi. Tidak dapat dipungkiri, tekanan pekerjaan membuat anak muda memiliki gaya hidup yang tidak sehat. Hipertensi tidak menimbulkan gejala bagi sebagian besar penderitanya. Inilah mengapa hipertensi juga dikenal sebagai silent killer. Banyak penderita hipertensi yang merasakan gejala, contohnya sakit kepala. Namun, dia mengira bahwa sakit kepala yang dirasakan hanyalah sakit kepala biasa. Padahal, sakit kepala itu adalah gejala dari hipertensi yang dia derita. Inilah juga menjadi salah satu alasan mengapa hipertensi disebut sebagai silent killer. Namun, penyakit ini tidak boleh diremehkan nih teman-teman. Karena hipertensi merupakan salah satu penyebab terjadinya komplikasi penyakit-penyakit kronis lainnya yang dapat menyebabkan kematian. Adapun langkah-langkah pencegahan dari hipertensi ini seperti mengubah gaya hidup yang tidak sehat menjadi sehat. Yang pertama, rajin berolahraga. Yang kedua, tidak stres. Yang ketiga, memiliki waktu tidur yang cukup. Yang keempat, mengonsumsi makanan yang sehat dan bernutrisi, termasuk menghindari makanan yang mengandung garam dan lemak jenuh yang berlebihan. Dan yang keempat, menghindari alkohol dan merokok. Untuk pengobatan dari hipertensi ini, ada beberapa orang yang hanya perlu mengubah gaya hidupnya yang dari tidak sehat menjadi sehat. Namun, ada juga beberapa orang yang membutuhkan obat-obatan kimiawi. Itulah tadi video edukasi dari kami. Saya Muhammad Rehan Iskandar Ridwan. Saya Alif Sareski Rahma Sabran. saya Andi Afdal Hilmi. Kami tim Punix dari UPT SMA Negeri 7 Wajo. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.